Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiyalallah an hazanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabatku, sahabat Islami, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Mimbar Agama Islam, acara yang penuh dengan motivasi dan inspirasi tentang iman dan Islam. Nah, pemirsa, edisi kali ini kita akan berdialog dengan tema yaitu Islam menolak radikalisme dan terorisme. Nanti ini akan kita ulas bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah di studio telah hadir. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur LC. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sehat walafiat. Dan pemirsa juga mungkin pemirsa juga sudah mengetahui bahwa beliau ini adalah merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Barat. Dan pemirsa juga di studio ini telah hadir. Tadi saya sudah tercium aroma bau dari surga. Dan studio telah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Muhajirin Ketua Umum. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, semangat ya harus bikin satu trending juga ya. Kita masuk ke pembahasan kita yaitu Islam menolak radikalisme dan terorisme. Mengapa bisa muncul radikalisme? Ya, bukankah kita ketahui bahwa perjalanan sejarah manusia itu selalu diwarnai? Apakah kita paham makna sesungguhnya atau terminologi bahasa dari radikal itu sendiri? Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskannya sebelum mungkin masuk pada topik, bisa menjelaskan tentang makna sesungguhnya dari radikal itu sendiri. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Al-Muhajirin Jalan Goa Tuminting Tumompo Tuminting yang sudah hadir di studio yang saya hormati dan banggakan. Nah, pada akhir-akhir ini negeri kita digoncang dengan beberapa masalah, yaitu radikalisme dengan teroris. Memang teroris di negara kita ini. Jadi jelas Islam tentunya tidak menghendaki adanya teroris. Radikalisme, apa radikalisme ini? Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa itu radikal, lalu ditambah dengan ismenya. Jadi kalau radikal itu memang setiap orang ada sifat radikal. Artinya radikal mempertahankan pendapat dia. Ya. Jadi orang yang mempertahankan idenya, pendapatnya itu orang-orang yang radikal. Setiap orang itu mesti ada itu. Setiap kelompok itu ada. Ya. Tetapi yang berbahaya itu adalah radikalisme. Apa artinya? Orang-orang yang mempertahankan idenya dan memaksakan kepada orang lain dengan kekerasan. Ya. Jadi orang punya ide, punya pikiran, ya, yang dia anut, dia paksakan kepada orang lain untuk menerima dengan kekerasan. Nah, itulah yang dikatakan radikalisme. Nah, begitu juga teroris. Ya, teroris ini
beda-beda tipis dengan radikalisme. Gitu. Jadi cuma dia meneror, ya, menakut-nakutkan orang, tapi juga dengan kekerasan, ya, dengan kekerasan, menakut-nakutkan orang dengan kekerasan, dan juga untuk menyodorkan dengan ide-idenya, pendapat-pendapatnya. Nah, kalau ini lebih sadis lagi, ya, lebih sadis lagi. Jadi radikalisme dengan terorisme ataupun di dunia ini kita lihat sudah banyak terjadi, ya, peristiwa-peristiwa di alam dunia ini dan juga di atau seantero dunia dan di negara kita ini orang-orang seperti itu. Nah, tentunya bagaimana pandangan Islam, ya, di dalam masalah ini. Jadi Islam itu tentunya mengajarkan kedamaian. Ya. Salam saja yang kita ucapkan setiap hari, yang Rasulullah SAW mengatakan, Ifsa'us salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Artinya sampaikan salam itu kepada orang yang engkau ketahui dan orang yang tidak engkau ketahui. Orang yang engkau kenal ataupun orang yang engkau tidak kenal, sampaikan salam. Nah, apa tujuan salam ini? Jadi kalau bilang salam, assalamu alaikum, keselamatan bagimu. Warahmatullah, rahmat bagimu. Wabarakatuh, dan berkah. Ya, berkah. Jadi ada 3 hal yang selalu kita ucapkan di dalam pertemuan di mana saja. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam itu menghendaki kepada keselamatan, menghendaki kepada kedamaian, rahmat, berkah, ya, di alam dunia ini. Berarti tidak suka kepada kekerasan. Iya. Ya, tidak suka kepada sesuatu hal tindak yang tidak baik kepada orang, ya, kepada orang lain ataupun baik itu di dalam satu agama Islam ataupun sesama manusia, tidak boleh mengadakan tindak kekerasan teroris. Iya. Ya. Jadi apalagi melakukan istilahnya tindakan untuk mengikuti ide mereka dengan cara kekerasannya. Jadi Islam tidak mengajarkan seperti itu, ya, Ustaz. Ya, Islam mengajarkan rahmat. Jadi bahwa Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Rasulullah, wa ma arsalnaka, aku tidak utus engkau ya Muhammad, ya, kecuali rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Jadi alam semesta ini bukan hanya manusia, tapi alam dan seisinya, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, makhluk-makhluk yang lain, binatang. Nah, itu merupakan rahmat, ya, rahmat alam semesta. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita untuk bagaimana saling merahmati, saling mengasihi, saling toleransi, ya, saling adanya kerukunan antara sesama kita umat manusia hidup di alam dunia ini. Iya, baik Pak Ustadz, ya, luar biasa sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz mengenai makna dari radikal itu sendiri dan Islam itu menyebabkan sehingga paham Indonesia muncul. Ya, faktor-faktor itu banyak, ya, yang menyebabkan adanya radikalisme dan terorisme. Yang pertama adalah tidak adanya umpama kepuasan, ya, kepuasan dari orang-orang itu. Mungkin mereka melihat negara kita ini hanya kekurangannya. Mereka melihat bangsa kita ini atau pemerintah ini kurang. Yang dimana saja pemerintah itu di suatu kegagalan, tapi tidak melihat keberhasilan, ya, bangsa kita ini, pemerintah kita. Nah, ini menyebabkan ini. Jadi ketidakpuasan itulah mereka mengadakan satu teror ataupun radikalisme gitu. Lalu yang kedua, ya, setiap manusia itu mempunyai satu sifat, ada sifat
dua sifat ya, sifat yang baik dan sifat yang tidak baik. Ya. Yang dianut oleh mereka ini adalah satu sifat yang tidak baik. Ya gitu. Jadi ada sifat iri, ada sifat dengki. Ya, kita lihat bagaimana terjadi kekerasan-kekerasan di zaman dahulu. Kita lihat Habil dan Kabil. Jadi Habil dan Kabil itu, ya, Kabil membunuh kepada Habil karena apa? Dengki. Nah, jadi ini sifat manusia, kedengkian inilah yang menyebabkan juga adanya sifat dengki. Dan ini adalah satu sifat yang ada dalam hati manusia. Dan ini adalah sifat penyakit. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit, iri, ya, dan lain sebagainya, penyakit hati itu. Jadi kalau orang satu kelompok, ya, seorang atau dua kelompok organisasi, bila ada orang-orang yang punya penyakit itu, bahkan satu negara pun, kelompok yang menantang, ya, membuat keonaran, membuat radikal, kekerasan, membuat teroris. Nah, ini kelompok-kelompok ini mereka yang mempunyai hati yang sama, yaitu penyakit hati. Nah, jadi kalau sudah kelompok besar, tentunya yang mereka tantang adalah negara. Tapi kalau dia kelompok kecil, paling ya organisasi. Kita lihat banyak organisasi yang bisa hancur, organisasi berantakan, karena di dalamnya itu ada orang-orang yang mempunyai jangan kita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya, banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu disebabkan ada orang punya penyakit tadi ini. Karena mereka punya penyakit hati itu, mereka lah menjadi orang-orang yang munafik. Nah, jadi orang-orang munafik ini susah ditebak. Kalau orang katakan itu musuh berbulu, ya, musang berbulu ayam, musang berbulu ayam. Datangnya ayam tapi musang. Oh, musuh dalam selimut. Nah, ini mereka ada di negara kita, bersama-sama kita, tetapi mereka itu pada hakikatnya ada musuh negara, musuh umat. Nah, gitu. Nah, ini yang dikatakan radikalisme, terorisme yang kita harus waspadai. Iya, luar biasa sekali ya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Jadi mungkin mereka yang melakukan tindakan teroris itu mereka yang mungkin hanya melihat dari satu sisi pemerintahan yang ada di Indonesia, ya, tanpa melihat keberhasilan yang mungkin sudah dicapai oleh negara kita. Dan salah satu yang sudah dijelaskan tadi yaitu mungkin mereka memiliki penyakit hati. Ya, semoga kita semua tidak termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki penyakit hati, ya. Ya, insya Allah. Dan bagi pemirsa, kita masih akan melanjutkan kembali apa yang menjadi pembahasan kita malam ini, yaitu Islam menolak radikalisme dan terorisme. Nanti akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan TVRI Saluran Pemersatu Bangsa, Stasiun Sulawesi Utara, dalam acara Mimbar Agama Islam, acara yang penuh dengan motivasi dan inspirasi tentang iman dan Islam. Nah, kita masih akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai Islam menolak radikalisme dan terorisme. Nah, Ustadz, gagasan ingin mengubah Islam ke dalam negara itu disebabkan oleh mungkin semangat yang terlalu berlebihan tanpa dibarengi dengan pengetahuan agama yang memadai. Nah, ada beberapa yang berpendapat bahwa paham radikal ini muncul disebabkan oleh kesalahan dalam menyimpulkan atau menafsirkan pedoman agama. Dalam hal ini mungkin Al-Quran, ya. Nah, apakah ini benar adanya dan bagaimana agar supaya kita tidak keliru dalam menafsirkan Al-Quran itu sendiri,
Ustaz mungkin bisa. Ya, terima kasih ya. Memang itu ada pendapat demikian bahwa mereka melakukan radikalisme atau terorisme itu melawan pemerintahan yang sah gitu. Jadi itu yang saya katakan tadi, pertama karena dengki dan tidak ada kepuasan gitu. Nah, ditambah lagi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang tidak tepat ya. Mungkin saya ambil istilah ketua umum yang ngajinya belum tamat. Nah, itulah yang sangat berbahaya, yang bisa menafsirkan ayat-ayat, khususnya ayat-ayat jihad itu ya, kepada pemahaman yang secara terlek saja ya. Jadi di mana itu jihad bi amwal, jihad bil ilmi, jihad bil ruh atau ya bil nafs. Ya, itu harusnya ada tempat-tempatnya. Ya, kalau dalam tafsir, beberapa tafsir yang besar, Al-Manar, ya, tafsir yang cukup terkenal, ya itu menafsirkan makna jihad itu bermacam-macam. Tapi mereka-mereka yang melakukan teroris, melakukan radikalisme itu jihad hanya satu mereka katakan, yaitu perang, ya, membunuh orang. Bahkan bukan hanya orang di luar Islam mereka katakan kafir, tapi juga orang Islam ya, yang orang-orang Islam yang tidak seide dengan mereka, tidak sepaham mereka, itu adalah kafir. Nah, ini seperti itu. Jadi bukan saja umpama orang di luar Islam ya, mereka katakan kafir, orang Islam saja yang tidak seide, yang tidak sepaham, yang tidak sejalan dengan mereka, itu mereka katakan kafir. Dan juga boleh dibunuh. Nah, jadi bukan cuma orang-orang yang di luar Islam, orang Islam saja yang tidak sepaham, yang tidak seide, yang tidak sejalan dengan mereka, itu mereka katakan halal darahnya. Nah, jadi inilah, sedangkan Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang man qala la ilaha illallah ya, yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu haram damu wa maluhu wa irquh. Nah, diharamkan darahnya, ya, dirinya, bahkan hartanya. Nah, itu dijamin oleh Islam gitu. Nah, ini orang yang tidak seide, yang tidak sepaham, yang sama-sama Islam, itu halal darahnya kata mereka. Nah, jadi ini yang padahal di dalam Islam itu banyak yang menyuruh kepada kita untuk berjihad, bukan hanya jihad perang, tetapi jihad bagaimana disuruh itu di amwal, dengan harta. Jadi harta ini bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang kurang pendidikannya, yang bodoh bisa menjadi pintar, yang miskin bisa menjadi kaya. Ya, barangkali itu jihad dengan dan bil anfus itu sudah terakhir sekali. Barangkali sudah tidak ada jalan lain, barangkali itu sudah terakhir. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau sudah tidak ada jalan lain di dalam mempertahankan akidah Islam, ya. Tidak ada lagi jalan, sudah buntu, gitu. Ya. Dan juga beliau juga diserang, Rasulullah berjihad di jalan Allah bil anfus. Nah, tapi dalam kenyataan Rasulullah itu bagaimana beliau berjihad, meninggikan ilahi kalimatillah, itu adalah dengan perjuangan damai, ya, pengajian damai, begitu. Nah, jadi jemaah sekalian pemirsa yang saya hormati dan ibu-ibu di studio yang dirahmati Allah, jadi Islam itu menolak la darara wala dirah. Jadi Islam tidak boleh menyakiti, menzalimi, ya, dia tidak boleh menzalimi kepada orang lain dan tidak boleh dizalimi. Jadi dia tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi. Nah, jadi itu ya, bagaimana Islam menjaga
keharmonisan antara umat Islam itu sendiri dengan umat-umat yang lain. Kita tidak boleh saling menzalimi satu sama lain. Ya, alhamdulillah ya, masya Allah. Ya, kita telah mendapatkan sebuah pemahaman. Jadi pada intinya ada sebuah pemikiran yang mungkin mereduksi makna dari jihad itu. Ya, mengapa jihad yang ternyata begitu mulia artinya itu direduksi sehingga hanya sebatas sebagai peperangan dan lain sebagainya. Dan Ustadz tadi sudah menjelaskan ya tentang jihad yang sebenarnya itu seperti apa. Dan mungkin ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin mungkin ada yang ingin bertanya ya. Dari tadi saya lihat sudah ada yang, ya silakan Ibu, perkenalkan nama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara mengetahui paham radikal. Terima kasih. Iya, jadi bagaimana Pak Ustadz cara mengetahui paham radikal itu seperti apa? Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan. Untuk mengetahui, nah seperti itu. Nah, jadi kalau sudah ada seperti itu, kita timbang dengan ajaran yang ada, kita anuti sekarang, kita amalkan sekarang, bertentangan. Nah, dengan apa yang dia bawa, itu sudah. Berarti ini satu paham yang radikal, pemaksaan ajarannya. Ya memang dalam Islam ini kan sudah banyak ajaran-ajaran yang radikal, ajaran-ajaran yang sesat. Ya, mereka itu memaksakan ajaran mereka itu bukan dengan sekaligus, tetapi dengan lemah lembut, dengan bujuk rayu. Nah, seperti itu. Jadi banyak kita lihat ajaran-ajaran yang radikal seperti Ghafatar sekarang. Ibu-ibu sudah tahu Ghafatar? Nah, sudah tahu. Kalau Kalapatar tahu tak? Kalapatar ya. Nah, kalau Kalapatar itu tahu. terkenal juga Ustaz. Ini hampir sama ini. Jadi bilang Kalapatar banyak di Manado, tapi kalau Ghafatar barangkali tidak ada. Ya, nah, ini ajaran radikal. Nah. Di situ mereka dengan lemah lembut, membujuk. Ya sekarang bisa-bisa juga mereka menculik. Ya kemarin kan sudah ketahuan mereka punya markas di Kalimantan itu. Itu orang-orang yang dari luar semua yang dibujuk, dirayu. Dari segi ekonomi, ya bisa pindah Kalimantan, membuat satu komunitas di sana, perkampungan, ya gitu kan. Nah, kemudian mereka itu mencampur baurkan ajaran agama. Jadi bukan cuma Islam, bisa saja di luar Islam mereka tarik. Nah, jadi mereka tidak mengajarkan sholat, jadi tidak ada puasa, tidak ada zakat. Pokoknya bagaimana kelompoknya itu bisa hidup aman, damai. Ya, nah gitu. Aman, damai, sejahtera, tanpa memikirkan adanya hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Nah, jadi dia mencampur adukan ajaran agama. Iya. Nah, jadi itu. Ya, jadi sudah terjawab ya apa yang menjadi pertanyaan tadi. Dan selanjutnya mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, perkenalkan nama ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ibu Ramla Langkau. Ibu Ramla. Baiklah, saya akan bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui dengan adanya tanda-tanda radikalisme itu? Mohon penjelasan dari Bapak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini menarik sekali Ustaz. Jadi iya, dari Ibu Ramla ini tanda-tanda. Tanda-tanda. Iya, tanda-tanda dari radikal itu seperti apa? Jadi tanda-tanda orang yang radikal itu pemaksaan kehendak di sana, di komunitasnya. Nah, mungkin setelah di sana diajarkan dia punya dogma-dogma, ajaran-ajaran, teorinya apa. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin kekerasan. Ya, dengan kekerasan. Sebab apa? Di saat mereka melemah, Assalamualaikum.
tidak terjadi lagi. Iya. Dan kalau boleh kita bertanya apa maunya mereka itu. Karena di Islam itu mengajarkan yang baik. Islam itu kan rahmatan lil alamin, Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya dari Ibu Norma. Jadi teroris bagaimana cara menanggulangi agar supaya teroris itu tidak berkembang? Ya, teroris ini sekarang ini ya, itu teroris itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Ya, jadi kita harus waspadai. Ya kan, kita harus waspadai. Nah, jadi bagaimana mewaspadainya? Nah, jadi yang pertama adalah kita lihatnya Janggara boleh, Janggara boleh. Apa? Boleh, Tanyakan Janggara. dia atau laporkan dia. Nah, dari mana dia? Asal dia. Nah, itu. Nah, ini untuk agama Islam. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuannya itu kalau umpama di dalam Islam, ya itu ingin mendirikan negara di atas negara. Yang mereka katakan ya khilafah itu artinya berupa negara Islam lah kan. Nah, gitu. Mereka tidak suka negara seperti sekarang ini. Nah, itu jadi tapi mereka punya cara itulah yang tidak tepat.